Hola amigos, selamat datang di Remis Review dan kembali lagi sama Mimin yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan serial Donghua Stellar Transformation season yang ketiga. Buat kalian yang lupa atau sama sekali belum tahu alur season 1 dan season 2-nya yang pernah Mimin upload di Gayakin Movie, bisa klik link yang ada di deskripsi karena alur season 1 dan 2-nya ada di sana amigos. Oke, tanpa banyak basa-basi aja kuy, kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Di awal season ketiga ini terlihat Xiaoyu yang berkata jika setelah menyerap jiwa Ditong di ending season 2 kemarin, ia udah mencapai tahap akhir tingkatan meteor, atau di season sebelumnya disebut tahap Yuan Ying. Hingga nggak lama, Hoi Fei dan Xiao Hei juga datang ke sana di mana Xiaoyu langsung menunjukkan senjata yang ia buat dari pedang milik Ditong yang udah ia ambil di ending kemarin. Yang Xiaoyu bilang kini semua senjatanya udah menjadi senjata roh kelas tertinggi. Setelahnya, ia pun memberikan Xiao Hei jiwa milik si Patriark dan beberapa kristal kelas tinggi agar burung itu bisa cepat naik tingkatan. Hoi Fei lalu melihat pedang Jade yang udah berhasil didapat Xiaoyu dan berkata mereka harus mencari pedang-pedang lainnya dan membuka aula peri untuk mengambil harta karun yang ada di sana. Namun Xiaoyu bilang ini nggak sesederhana itu, karena kuil Jiusa pasti nggak akan menyerah untuk merebut pedang Jade tersebut. Apalagi setelah tahu jika Ditong salah satu saudara mereka telah terbunuh dan lagi kekuatan mereka sekarang belum cukup untuk melawan orang-orang dari kuil Jiusa itu. Xiaoyu pun lalu meminta izin untuk kembali ke kediaman Paman Lan dan sementara ia pergi ke pemimpinan Gua Darah akan ia titipkan pada Xiao Hei dan juga Hoi Fei. Scene lalu berpindah pada para naga kuil Jiusa yang akhirnya mengetahui kematian saudara mereka. Mereka pun merasa aneh bagaimana Ditong bisa dikalahkan sementara Patriark Gua Darah sendiri juga tewas. Si kakak tertua lalu bertanya siapakah Patriark baru Gua Darah saat ini. Dan setelah mengetahui jika Xiaoyu atau dalam penyamarannya yang bernama Qin Yu lah sang pemimpin barunya, sang kakak tertua pun memerintahkan untuk menyelidiki Xiaoyu terlebih dahulu. Naga yang lain awalnya nggak setuju dan mereka ingin menghancurkan Gua Darah untuk membalaskan kematian saudara mereka. Tapi si kakak tertua bilang untuk mendapatkan pedang Jade, adik-adiknya diminta agar tak gegabah dan lalu mengirim 3 adiknya untuk pergi ke Gua Darah tersebut. Scene lalu kembali berpindah pada Xiaoyu yang udah sampai di kediaman Paman Lan. Dan entah bagaimana si Paman Lan ini bisa tahu kalau Xiaoyu mendapatkan masalah besar di dalam lautan. Dan ia juga tahu jika Xiaoyu udah berhasil mengambil pedang Jade, maka dari itu ia pun memberikan sebuah token pada Xiaoyu di mana Xiaoyu bisa memanggil Paman Lan saat berada dalam bahaya melalui token tersebut. Gak lama Li'er pun datang dan Xiaoyu langsung bilang jika ia kembali karena ingin melihat Li'er lagi. Hingga keduanya pun akhirnya menghabiskan waktu dengan bermain catur guys. Setelahnya, Xiaoyu pun berpamitan karena ia harus kembali ke Gua Darah dan Li'er bilang jika ia akan menunggu Xiaoyu. Sementara itu, 3 naga kuil Juisa nampak udah tiba di Gua Darah dan langsung bertemu dengan Xiao Hei dan juga Hoi Fei. Namun tiba-tiba aja Xiaoyu pun dengan cepat tahu-tahu udah tiba di sana juga. Ketiga naga pun langsung memerintahkan Xiaoyu untuk mengumpulkan semua anak buahnya di aula utama. Dan setelah semua penghuni Gua Darah berkumpul, para naga pun langsung menanyakan tentang kematian Ditong. Tapi Xiaoyu menjawab jika ia sendiri nggak tahu apa-apa dan hanya menemukan token milik Ditong di ruangan bawah tanah. Dan hal itu diperkuat oleh Xuanzong yang mengatakan jika Patriark sebelumnya selalu mengasingkan diri di ruang rahasia bawah tanah yang selalu dijaga ketat, dan jika Xiaoyu terlibat dalam pembunuhan Ditong yang terjadi di bawah tanah, pastilah para penjaga mengetahuinya. Para naga yang gak percaya begitu aja lalu bertanya pada Teng Bi, di mana Teng Bi juga bilang jika mereka hanya menemukan token milik Ditong di ruang bawah tanah dan gak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Salah satu naga lalu menyerang Teng Bi agar pria itu mengatakan yang sebenarnya. Dan saat Teng Bi akan berkata jujur, Xuanzong dengan diam-diam membuat Teng Bi gak sadarkan diri. Para naga yang marah akhirnya mulai membantai para penghuni gua dan melihat itu Xiaoyu pun akhirnya turun tangan dan mulai bertarung dengan para naga. Xiaoyu nampak bisa menahan dan mengimbangi serangan ketiga naga itu hingga akhirnya ia pun dikejar oleh anak panah salah satu naga hingga keluar dari Gua Darah. Ketiga naga yang ikut keluar dari Gua Darah pun kembali membantai para prajurit.
Si Hoi Fei yang sangat marah mencoba menyerang, tapi Xiaoyu mencegahnya karena katanya ia punya cara sendiri untuk menghentikan para naga itu. Xiaoyu lalu menjatuhkan senjatanya dan berkata pada ketiga naga jika ia ingin memberitahukan langsung penyebab kematian Ditong dan juga tentang pedang Jade pada pemimpin para naga itu yang diketahui bernama Dilong. Dan akhirnya Xiaoyu pun dibawa oleh ketiga naga menuju kuil Juisa. Xiaoyu emang sengaja melakukan itu agar para naga berhenti membantai para penghuni Gua Darah. Dan ia berbicara pada Hoi Fei melalui telepati di mana Xiaoyu menyuruh Hoi Fei menyebarkan gosip tentang salah satu pedang Jade yang udah berhasil ia temukan, agar orang-orang yang juga memburu pedang itu berdatangan dan menyerang para naga dari kuil Juisa. Xiaoyu juga berpesan jika ia akan mencari cara melarikan diri dari kuil Juisa dan jika saatnya tiba maka Hoi Fei harus datang membantunya. Dalam perjalanan, karena ada pusaran air yang cukup besar, salah satu naga lalu mempunyai ide untuk bermalam di sebuah tempat bernama Mansion Giant Armor. Dan sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh seorang pria bernama Fu Hou. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengawasi mereka semua. Dan bener aja, karena begitu Xiaoyu dan para naga berada di dalam mansion, salah satu pria tadi yang diketahui bernama Teng San dan berasal dari istana Green Dragon, langsung membunuh salah satu naga yang menjaga Xiaoyu. Dan pria itu pun berniat mengajak Xiaoyu pergi bersamanya, tapi si Xiaoyu ternyata bisa melarikan diri dari ruangan itu. Namun kemudian ia berhasil ditangkap oleh pria gemuk yang bernama Lau Ke, di mana si Lau Ke ini berasal dari sebuah tempat bernama Mansion Bisui. Teng San yang melihat Xiaoyu jatuh ke tangan Lau Ke pun mengejar pria gemuk itu, sementara kedua naga yang tahu jika kakak mereka udah tewas menembaki Teng San dan juga Lau Ke. Salah satu naga lalu mengejar mereka semua dan berubah pada wujud aslinya. Dan di sini si Teng San yang ternyata juga seekor naga lalu bertarung dengan naga itu. Sementara Lau Ke yang wujud aslinya adalah seekor katak membantu Teng San menghadapi naga kuil Juisa. Tapi keduanya nggak bisa mengalahkan naga itu dan terpaksa kabur dari sana hingga Xiaoyu pun kembali jatuh ke tangan dua naga dari kuil Juisa. Di mana keduanya tahu jika Teng San dan juga Lau Ke mengincar informasi tentang pedang Jade dari Xiaoyu. Xin lalu berpindah ke istana Green Dragon di mana Teng San melaporkan kegagalannya pada pemimpin di sana dan mendengar hal itu si pemimpin bilang jika ia harus pergi ke Mansion Bisui. Xin lalu berpindah lagi pada Xiaoyu di mana para naga menyalahkannya atas kematian satu saudara mereka lagi. Kakak pertama lalu bertanya tentang kematian Ditong di Gua Darah dan tentang hilangnya pedang Jade di sana. Xiaoyu lalu berbohong dengan berkata jika yang mengetahui kejadian itu adalah gurunya, di mana guru Xiaoyu melihat ada orang misterius yang membunuh Ditong dan Patriark Gua Darah lalu mencuri pedang Jade-nya. Para naga lalu berkata jika emang guru Xiaoyu ada di tempat kejadian berarti ia sendirilah si pembunuh dan pencuri pedang Jade-nya. Dan Xiaoyu menjawab jika gurunya itu udah super duper OP dan gak mungkin mempedulikan masalah harta karun yang ada di aula peri. Si kakak pertama yang gak mempercayai Xiaoyu lalu menyuruh satu adiknya untuk sementara mengurung Xiaoyu di sebuah ruang bawah tanah, di mana tempat itu dijaga oleh beberapa prajurit. Hingga gak lama saat para naga kembali berkumpul di kuil Juisa, terjadi getaran hebat yang ternyata adalah ulah Xiaoyu yang memutuskan rantai-rantai yang menopang tempat tersebut. Karena ternyata salah satu penjaga adalah utusan istana Green Dragon yang diperintahkan untuk membebaskan Xiaoyu. Para naga yang lalu datang ke tempat Xiaoyu pun membagi tugas di mana sebagian dari mereka mencegah tempat itu roboh dan sebagian lagi mengejar Xiaoyu. Xiaoyu yang menaiki senjata barunya untuk terbang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi membuat para naga yang mengejarnya kesulitan menangkap Xiaoyu. Bahkan Xiaoyu masih bisa memutuskan rantai lain membuat hampir semua naga fokus menjaga agar tempat itu nggak roboh dan hanya menyisakan si kakak tertua yang berhadapan dengan Xiaoyu. Dilong lalu menggunakan rantai yang udah Xiaoyu putuskan untuk mengejar si Xiaoyu. Xiaoyu pun lalu mengincar rantai terakhir yang dijaga oleh salah satu naga dan beradu kekuatan dengannya. Namun akhirnya Xiaoyu pun berhasil memutuskan rantai terakhir tersebut dan memasukkan pavilion yang ada di sana dalam cincin ruangnya. Para naga yang marah pun terus mengejar Xiaoyu. Dan ternyata prajurit yang tadi membebaskan Xiaoyu udah memberitahunya jika Xiaoyu harus mengarahkan para naga ke sebuah tempat bernama Pulau Batu Hitam. Karena Teng San dan Lau Ke udah menunggu mereka di sana. Xiaoyu pun berhasil membawa para naga ke hadapan Teng San dan juga Lau Ke, di mana Teng San dan Lau Ke langsung melindungi Xiaoyu dalam pelindung buatan mereka. Dilong lalu bilang walau Teng San dan Lau Ke adalah orang yang udah membunuh salah satu adiknya,
Ia akan memberikan pengampunan asal mereka mau menyerahkan Xiaoyu, dan ia melakukan itu karena menghormati Master Istana Green Dragon dan juga Mansion Bisui. Tapi Xiaoyu dengan kepintarannya lalu mengadu domba mereka semua dengan berkata para naga Jiusa nggak berani membalaskan dendam adiknya pada Tencent dan Locke karena takut pada Istana Green Dragon dan juga Mansion Bisui. Kata-kata Xiaoyu berhasil memancing salah satu naga menyerang, membuat pertarungan pun akhirnya pecah. Hingga akhirnya Xiaoyu pun melarikan diri bersama Tencent dan juga Locke. Tapi para naga Juisa yang gak mau begitu aja membiarkan ketiganya lolos, lalu membentuk sebuah formasi bernama teknik gerbang surgawi. Tencent, Locke, dan juga Xiaoyu yang tahu jika para naga akan mengeluarkan teknik tersebut berbalik dan mencoba mencegah mereka. Tapi ketiganya gagal hingga para naga berhasil mengaktifkan teknik gerbang surgawi yang langsung mengurung tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, ternyata Hoi Fei pun udah tiba di sana juga dan langsung membunuh salah satu naga. Hoi Fei lalu mengancam para naga yang tersisa akan menghancurkan energi kehidupan salah satu saudara mereka jika para naga nggak menonaktifkan teknik gerbang surgawinya. Karena para naga nggak mau menuruti perintahnya, Hoi Fei pun kemudian berhasil membunuh salah satu naga lagi, membuat 5 naga yang tersisa marah dan menyerang Hoi Fei secara bersamaan. Tapi nggak lama, para master dari Istana Green Dragon dan juga Mansion Bisui datang ke tempat itu dan part ini pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan Remis Review pamit.